Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman dan saudara penonton setia dari Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pada malam hari ini saya akan merekomendasikan kepada teman-teman. Ini sering saya temukan pertanyaan ya, banyak sering pertanyaan seperti ini. Bang, saya itu sudah kerja bertahun-tahun di luar negeri, di negara Malaysia, bahkan ada juga yang bilang di Singapura, di Korea, di Jepang. Saya memiliki penghasilan per bulan itu cukup banyak, Bang. Bahkan sampai 40 juta, 50 juta hasil per bulannya. Tetapi begitu dia pulang dari negara tersebut, dia hasil per bulannya itu habis semua. Nah, kenapa itu bisa habis? Itu yang dikeluhkan sama mereka. Karena habisnya tidak dapat membeli tanah, tidak dapat membeli mobil, tidak dapat, terkadang dapatnya beli mobil cuma satu, sementara sudah berapa sekian tahun dia di Malaysia atau di Jepang, Korea, itu beberapa tahun kemudian hangus, tidak ada harapan lagi, hanya tersisa motor bontot saja untuk dibawa pulang sana sini pergi sesuai dengan keinginannya saja ya. Dia tuh bertanya kepada saya bahwa apa sih yang menjadi kuncinya agar saya tuh selalu bertahan dengan harta yang saya miliki ini. Padahal orang tua kita selalu kan mengajarkan kita bahwa kalau ingin uangnya kita itu tetap ya, maka kita harus buatlah sebuah usaha. Tetapi jarang diperhatikan karena baru pulang dari luar negeri gengsi gitu ya. Jadi gengsinya itu ada di sana, serakahnya seseorang itu ada di sana, hingga apa yang dimilikinya itu dia tidak fokus untuk memanfaatkannya atau mengungsikannya ke tempat yang lain, seperti membangun sebuah usaha. Padahal modal sudah ada, tetapi tidak dibuat uangnya itu sebagai modal dalam pembuatan usahanya, bahkan dipakai untuk berpoya-poya ataupun bersenang-senang, menjadi sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan begitu penting begitu, hingga uang yang walaupun banyaknya sekian pun tetap saja itu menjadi hangus. Nah, jadi bagaimana tipsnya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, teman-teman? Jadi simpel saja, teman-teman. Caranya adalah teman-teman bahkan sebelum pulang dari luar negeri itu teman-teman harus memiliki mindset untuk menjadi orang yang sukses. Mindset ini tentu teman-teman memiliki mental kaya agar membuang mental miskinnya menjadi mental kaya. Bagaimana sih caranya kita itu agar memiliki mental kaya dan agar kita itu tetap menjadi orang kaya, bahkan harta kekayaan kita itu tidak habis dimakan oleh 7 keturunan. Nah, inilah dia teman-teman. Pertama yang perlu diperbaiki oleh teman-teman itu adalah pikiran bawah sadarnya. Terkadang pikiran sadar kita itu melihat sesuatu dengan nyata, sedangkan pikiran bawah sadar kita itu kita tidak melihatnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, jadi pikiran sadar kita berkata bahwa ini usaha harus saya kerjakan, usaha ini harus saya bentuk, bisa satu contoh. Tetapi pikiran bawah sadar kita tidak pernah merespon bahwa atas apa yang ingin kita kerjakan di sana tidak terjadi. Jadi kita telah tertipu oleh pikiran bawah sadar sendiri, karena setiap sesuatu hal yang kita inginkan itu selalu juga direspon oleh pikiran bawah sadar kita, disalurkan ke pikiran sadarnya kita. Jadi harus diperbaiki pikiran bawah sadar kita itu. Ibaratnya seperti ini ya, pikiran bawah sadar itu ada 2 hal yang terima, yaitu perbuatan yang secara positif dan perbuatan yang secara negatif. Nah, perbuatan yang negatif ini membawa kita ke jalan yang tidak benar, sedangkan perbuatan yang positif ini akan membawa kita ke jalan yang benar.
Artinya teman-teman, pikiran sadar kita semula telah melakukan sesuatu ini ya, selalu direspon oleh pikiran bawah sadar kita dengan misalnya kita ingin membuat usaha yang besar gitu. Tetapi terkadang pikiran bawah sadar kita ini, yang pikiran bawah sadar ini katakan saja setan atau iblis yang berkata, jangan, nanti kamu begini. Kemudian pikiran yang bersifat positif ini berkata, oh ya silahkan lanjutkan saja, itu bagus, kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus berani. Nah seperti itulah dia kadang-kadang. Tetapi kadang juga pikiran bawah sadar itu ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya. Jadi kita harus kendalikan pikiran bawah sadar kita ini, karena kuncinya adalah untuk melakukan sesuatu yang jahat pun itu dimulainya dari pikiran bawah sadar kita. Nah sekarang pikiran bawah sadar kita katakan saja jalan lurus saja. Tetapi pikiran bawah sadar kita ini berkata lain ya. Nah sehingga lama-lama ya pikiran bawah sadar kita ini direspon oleh pikiran sadarnya kita, sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak benar begitu. Kedua, pikiran bawah sadar kita yang bersifat positif ini, walaupun pikiran sadar kita tidak melakukannya pada saat ini, tetapi selalu direspon oleh pikiran sadar kita ya untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Jadi lama-lama melakukanlah kita perbuatan yang baik itu ya. Jadi perlu teman ketahui, yang dimaksud dengan pikiran sadar itu adalah kata hatinya itu. Kemudian pikiran sadar itu adalah kasat nyata yang teman pikirkan, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi harus dikendalikan supaya antara pikiran sadar itu dengan pikiran sadarnya itu sejalan. Kalau tidak sejalan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar itu, maka sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan itu tidak akan pernah terjadi. Pasti akan datangnya suatu kehancuran untuk kita. Makanya banyak yang hancur karena tidak pernah sesuai sependapat antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadarnya. Jadi kuncinya begitu teman-teman. Sehingga apapun yang kita ingin kerjakan, yang kita lakukan, baik dari penghasilan kita itu dari ke luar negeri misalnya, ya tetap juga akan berhasil. Harus dengan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mental kaya kita itu tumbuh karena berdasarkan pikiran bawah sadarnya kita. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, kita semua. Amin ya rabbal alamin.